Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran tematik. Sebelum memulai pelajaran, berdoalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Sebelum memulai pelajaran, perhatikanlah gambar berikut. Energi yang digunakan pada gambar ini adalah energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang serbaguna karena dapat membuat berbagai peralatan elektronik bekerja, seperti televisi, radio, lemari es, lampu, penanak nasi, setrika, dan kipas angin. Energi listrik sangat membantu meringankan pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan rumah tangga menjadi lebih ringan jika dikerjakan menggunakan peralatan elektronik. Menghemat penggunaan listrik merupakan salah satu kewajiban di rumah. Bila kita melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya, tentu kita sendiri akan memetik hasilnya. Sebagai contoh, jika kita melaksanakan kewajiban kita menghemat energi listrik dengan cara mematikan lampu ketika siang hari, maka kita akan memetik hasilnya, yaitu tagihan listrik di rumah menjadi tidak besar. Begitu juga sebaliknya, jika kita tidak melakukan kewajiban kita untuk menghemat energi listrik, maka tagihan listrik yang ada di rumah pasti akan besar tiap bulannya. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dari kewajiban muncullah hak, dan sebaliknya, dari hak muncullah kewajiban. Contohnya, setelah belajar atau membantu ibu, kamu berhak bermain. Setelah bermain, kamu wajib mengembalikan barang mainanmu ke tempatnya. Sering sekali kita hanya menuntut haknya saja, sedangkan kewajibannya tidak pernah dilaksanakan. Misalnya, kamu dibelikan buku oleh ayah karena kamu berhak mendapatkan ilmu pengetahuan. Tapi, kamu sering melalaikan kewajiban dengan tidak merawat buku tadi. Hak dan kewajiban haruslah seimbang. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, hak kita apa dan kewajiban kita itu apa. Laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dan dapatkan apa yang menjadi hak kita. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan kita akan harmonis, aman, dan juga sejahtera. Kemarin kita sudah pelajari bahwa salah satu kewajiban kita adalah menjaga sumber daya alam. Salah satunya adalah sumber daya alam perikanan yang ada di Kabupaten Jember. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Hamparan laut yang luas mengandung potensi sumber daya laut yang beragam. Potensi sumber daya laut meliputi perikanan, mangrove, dan terumbu karang. Potensi sumber daya laut yang telah lama dimanfaatkan penduduk adalah sumber daya perikanan. Sebagian besar penduduk di kawasan pantai hidup dengan mengandalkan sumber daya perikanan. Salah satu kawasan yang memiliki potensi sumber daya perikanan adalah Kabupaten Jember. Kabupaten Jember mencakup wilayah seluas 3.293,34 km persegi. Kabupaten Jember memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa besar. Kabupaten Jember memiliki beberapa kawasan pantai, salah satunya adalah Pantai Puger. Kecamatan Puger memiliki jumlah nelayan banyak sekali, hingga 13.187 orang, dan perahu sebanyak 1.990 buah. Kabupaten Jember memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Sumber daya yang melimpah tersebut mempengaruhi kehidupan penduduk di daerah tersebut. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan perikanan. Berbicara tentang kegiatan ekonomi, memangnya apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi mencakup 3 kegiatan, yaitu produksi,
distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagai contoh, kegiatan yang dilakukan oleh pengrajin kayu yang mengolah kayu menjadi berbagai kerajinan atau patung kayu. Kemudian ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang hasil produksi dari tempat penghasil barang melalui para agen dan pedagang agar sampai ke konsumen. Sebagai contoh, pengrajin kayu menyalurkan hasil kerajinannya ke pasar atau toko kerajinan. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Sebagai contoh, kita membeli patung kayu di toko, kemudian memajangnya di rumah sebagai hiasan rumah. Tahukah kalian, keberadaan sumber daya alam di suatu tempat akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Kondisi alam Indonesia yang beragam menyebabkan kegiatan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. Kegiatan ekonomi daerah perdesaan akan berbeda dengan kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan. Oke, akan Mister jelaskan. Pada masyarakat perdesaan, kegiatan ekonomi sangatlah bervariasi. Hal ini tergantung pada kondisi alam tempat tinggal masyarakat. Ada masyarakat yang hidup di daerah pedalaman dan juga pegunungan. Masyarakat di daerah pedalaman dan pegunungan hidup dengan memanfaatkan kondisi alam untuk melakukan kegiatan ekonomi demi kelangsungan hidupnya. Pada daerah subur, masyarakat pedalaman hidup dengan bertani dan berkebun. Untuk masyarakat daerah pegunungan, mereka rata-rata menjadi petani di ladang. Masyarakat yang tinggal di daerah tandus biasanya memanfaatkan tanah untuk membuat batu bata, genting, atau kerajinan tanah liat. Masyarakat pedesaan juga ada yang hidup di daerah pantai. Masyarakat yang di daerah pantai biasanya melakukan kegiatan ekonomi untuk kelangsungan hidupnya sebagai nelayan. Selanjutnya ada masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang tinggal di kota. Dalam melangsungkan hidupnya, pada umumnya mereka tidak terlalu bergantung pada sumber daya alam, seperti petani atau nelayan. Mereka melakukan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang usaha, antara lain di bidang perdagangan dan perindustrian. Perdagangan adalah kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Perindustrian adalah kegiatan menggunakan barang dengan menggunakan sarana atau peralatan mesin. Masyarakat perkotaan banyak yang bekerja di bidang industri. Mereka bekerja sebagai manajer dan tenaga administrasi di perkantoran atau tenaga ahli di pabrik. Baik, itu dia materi tematik kita pada hari ini. Saya Hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.